Shalom Bapak Ibu. Shalom. Lumayan 5 orang. Ada sekitar 50 lebih, saya kira lebih dari itu kita bisa lebih kencang gitu ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa. Seberapa banyak yang datang pagi hari ini dengan sukacita? Lambaikan tangan. Ngapusi. Serius ada sukacita? Kasih lihat kanan kiri, kasih senyum sama mereka. Hai, hai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah Engkau mengiring setiap kami dalam perjalanan hidup kami. Dalam musim apapun, biarlah kami boleh bersyukur, mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggi
saja katakan. Mari pria katakan, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan ku tinggikan, lakukan selamat. Mari kita bangkit berdiri dan katakan bersama-sama. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji,
Bapa. Biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kuatkan setiap kami, karena kami ingin memuji nama-Mu. Berikan kami sukacita, karena kami ingin memuji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sepakat katakan Amin. Yang percaya sepakat katakan Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Masih semangat? Masih antusias Bapak Ibu? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Kita mengucap syukur karena setiap kasih-Nya dalam hidup kita bersorak-sorai untuk kemuliaan namanya. Yesus Raja di atas segala raja.
saat ini dengan sukacita? Yakin sukacita? Atau berbeban berat? Kok nggak dijawab? Berarti sukacita semua ya, nggak ada beban berat ya? Setuju? Katakan kiri kanannya lagi dong. Woi, sukacita, woi, gitu ya. Woi. Nah, gitu dong. Mana sukacitanya? Lambaikan tangan. Siap memuji Tuhan lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Ada amin? Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Kurang kencang, sebelah sini saya mau dengar tepuk tangannya yang kencang. Kurang kencang, coba sebelah kiri saya mau dengar tepuk tangannya. Bareng-bareng tepuk tangan. Kita katakan pengakuran akan kesetiaanmu. Sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku, yakin dan percaya untuk langkah Yesus, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Bersama dengan Tuhan, siap sukacita. Ragu-ragu akan kesetiaanmu. Tuhan pegang setiap kita. Sepenuh jiwaku, yakin dan percaya. Tuhan menuntun setiap kali. Yesus, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saya mau dengar sebelah kiri lebih keras. Sebelah kiri lebih keras. Kurang kencang. Sekarang gantian sebelah kanan. Masih kurang kencang. Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saya minta untuk kita tepuk tangan yang kencang. Musik memuji Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan
Masih kurang kompak, yang bersuka cita katakan iya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu sambil nafas ditahan. Mari saya mengundang adik-adik sekolah minggu. Mari adik-adik atau ibunya bisa maju ke depan. Mari saya undang adik-adik. Ya, mari. Mari. Kita akan pujikan hati yang gembira adalah obat yang maju. Hati yang Adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah meningkat tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Samilah dengan sukacita nanti Bu Krisma untuk berdoa sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami serahkan Bapa anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan kuasa-Mu. Jika mereka sebentar lagi akan bersekolah minggu, Kau urapi Tuhan, Kau jamah setiap hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat menerima kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga mereka Tuhan dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah untuk anak sekolah minggu. Bapak Ibu sepanjang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendatang sebagian dari firman Tuhan. Karena kasih Tuhan mengalir setiap hidup kita. Kita selalu mengandalkan Tuhan dan siap pergumulan. Apa yang kita pergumulkan, Tuhan tahu di sini. Di setiap soalan waktu
bawa sembah kita di hadapan Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Nyatakan bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kita. Sumber kekuatan kami. Kau sembah kami. Kau tempat perlindungan. Kau kekuatan kami. Pertolongan kami. Gunung batu kami. Keselamatan kami. Di dalam Engkau, Yesus. Menara perlindungan, kota benteng perlahan yang kami andalkan, yang kami puja, yang kami sanjung, yang kami muliakan. Tiada yang lain selain Engkau. Saralamaya syikiata taradada bayaralamaya so. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami berkumpul ya Tuhan dalam ibadah raya, dalam persekutuan bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan, biarlah fokus kami Tuhan, tujuan kami hanya Engkau Tuhan. Hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Biar Engkau saja yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Hari ini Tuhan, kami mau terus mengarahkan hati, pikiran kami, jiwa kami, roh kami Tuhan, kepada Roh-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang kami yakin, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah setiap kami Tuhan. Kami tinggal diam, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, melalui firman-Mu. Apa yang Tuhan nyatakan lewat firman-Mu, biarlah kami boleh mendengar, merenungkan, dan kami boleh melakukan dengan sukacita, dengan iman percaya bahwa setiap firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan berbuah-buah ketika kami mengimaninya. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja di atas firman-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar hadirat-Mu menjagai, pelihara kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Berikan kami boleh tetap senantiasa fokus akan hadirat-Mu, akan setiap firman. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Yang siap untuk sambut firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang bersukacita tadi saya ulang kembali, worship leader boleh lambaikan tangannya. Hari ini datang dengan sukacita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini sebetulnya saya sudah mempersiapkan tema khotbah sesuai dengan tema bulan ini, Teguh dalam Kristus ya. Tetapi minggu lalu kita tahu Pak Chandra menyampaikan firman Tuhan, kita sangat diberkati, amin. Ya, sangat diberkati, saya pun demikian diberkati gitu ya. Tetapi ada satu hal ya yang menurut saya belum lengkap penjelasannya. Nah, saya tuh sempat
renung, dan dalam beberapa 1 minggu ini terjadi diskusi-diskusi dan saya juga melihat beberapa referensi gitu ya tentang hal yang disampaikan oleh Pak Chandra. Nah, yang perlu diketahui adalah Bapak Saudara, saya tuh mempertimbangkan gitu, saya sampaikan atau tidaknya. Nah, karena gini, secara manusia ya, saya punya sebuah pemikiran-pemikiran gitu ya. Nanti kalau saya tanggapi, gitu ya, nanti jemaat berpikir apa gitu. Wah, Pak Gembala baper, gitu ya. Nah, sebetulnya enggak. Nah, saya katakan gini ya, dengan jujur kepada Bapak Saudara, saya enggak baper gitu. Tapi menurut saya ini penting saya sampaikan. Nah, tentunya dengan begini, saya juga saya sendiri gitu ya, saya juga mengajak kita semua, mari kita terbuka lebar ya bagi pemberitaan firman Tuhan gitu ya. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di depan ini, kalau kita terima dengan iman, percaya, kadang-kadang begini, firman Tuhan kita nggak ngerti gitu loh ya. Ada firman Tuhan rasanya belum diberikan pengertian. Enggak apa-apa, terima aja dulu, jangan ditolak. Amin ya. Karena firman Tuhan kan, di firman Tuhan bilang di akhir zaman itu pengetahuan ya. Tuhan akan bukakan rahasia-rahasia firman. Enggak apa-apa. Terima sambil tetap terus berdoa. Nah, saya mengajak kita semua. Nah, firman Tuhan katakan gini, ujilah segala sesuatu. Penting gitu. Karena saya berani menjamin Bapak Saudara, namanya manusia, pendeta, hamba Tuhan di sini pun termasuk saya. Bisa sekali waktu salah kata, salah penyampaian. Nah, jadi saya secara pribadi di tempat ini Bapak Saudara, membuka juga ruang diskusi dan koreksi. Setuju ya? Jadi kalau misalnya gini, saudara nggak usah merasa takut sama saya gitu ya. Nah, saya membuka ruang diskusi. Jadi gini, apa yang saya sampaikan ini dari renungan pelajaran firman Tuhan. Nah, akan ada beberapa ayat ya. Hari ini akan cukup banyak ayat. Nah, jadi gini, banyak ayat. Saya harap kita fokus gitu ya. Nah, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang saya saring gitu ya. Nah, dengan waktu yang singkat nggak mungkin saya bisa menjawab semuanya gitu ya. Mungkin bisa ada yang kelupaan nanti gitu ya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari apa yang saya tampilkan. Bapak Ibu Saudara, nah saya membuka ruang diskusi gitu ya. Setelah ibadah bisa, atau saudara bisa WA, atau secara khusus saya tetap membuka ruang itu untuk kita berdiskusi tentunya dalam konteks firman Tuhan, buka hati dengan bijaksana. Setuju ya? Amin. Nah, saya kasih judulnya ini, hubungan persembahan perpuluhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, mungkin sedikit, hari ini saya akan sedikit agak sedikit ribet gitu kali ya. Tapi saya harap saya berusaha untuk memudahkan ya. Makanya saya bikin catatan. Kalau saya nggak ada catatannya, nanti Bapak Saudara bisa miss gitu ya. Jadi saya bikin catatan, yang mau foto nanti boleh, yang mau minta PowerPoint-nya juga boleh. Amin. Nah, mari kita lihat dulu. Nah, saya mulai dengan beberapa pertanyaan. Nah, beberapa pertanyaan ini sebelum masih banyak, tapi setidak-tidaknya pertanyaan-pertanyaan ini mewakili dari berbagai macam pertanyaan mengenai hal-hal ini ya. Nah, saya catat, ya kasih keterangannya juga Bapak Saudara ya. Nah, ini pertanyaan yang dari sisi teologi. Nah, saya kasih keterangan. Apa itu? Nah, mungkin kita sering dengar tapi kita kurang ngerti apa sih. Nah, maksudnya pengetahuan berdasarkan kitab suci dari sisi teologi. Pertanyaan yang menanyakan dari sisi Alkitab. Nah, pertanyaannya ini. Ada poin besarnya ya kira-kira gitu. Masih ada yang lain, tapi saya catat ini yang utama-utama saja. Yang mungkin mewakili ya pertanyaan-pertanyaan kita semua. Apakah, nah saya mulai dari sini gitu. Karena ini pertanyaannya pertanyaan ini saling berkaitan gitu ya dengan penjelasannya. Apakah hukum Taurat masih mengikat orang Kristen? Nah, pernah nggak Bapak Saudara punya pertanyaan ini? Pasti pernah ya. Gitu. Apakah hukum Taurat, kita kan sudah hidup di zaman anugerah perjanjian baru. Nah, bukankah karya, ini pertanyaan selanjutnya, ya maksudnya sebetulnya dia menjawab ya dari pertanyaan pertama gitu. Tapi dengan pertanyaan juga sebetulnya masih belum yakin, bukankah karya penebusan Kristus menjadi akhir dari hukum Taurat? Yesus mati, udah, Taurat tidak berlaku gitu ya secara langsungnya. Kemudian apakah, nah ini
keterkaitannya dengan persembahan ya, persepuluhan. Apakah ada petunjuk tentang perpuluhan dalam perjanjian baru? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian dari selanjutnya tolong dibantu. Nah, lagi. Klik. Ya. Oh, sebentar. Ngebut sekali ya. Nah, dari sisi hermeneutis, maksudnya apa? Dari ilmu penafsiran Alkitab. Jadi sebetulnya kalau kita belajar firman Tuhan itu Alkitab ya, itu kan sebetulnya beberapa kumpulan buku ya. Beberapa kumpulan buku ya, yang kita kenal sekarang jadi dalam Alkitab karismatik lah disebutnya, orang Kristen gitu ya, dari Kejadian sampai Malaki ya. Kejadian itu kok sampai Wahyu itu keseluruhannya gitu loh. Nah, jadi itu di situ adalah ya isinya macam-macam Bapak Saudara ya. Ada sejarah ya. Intinya perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi isinya adalah petunjuk-petunjuk firman Tuhan bagi kita umat manusia. Nah, jadi itu ditafsir, tapi tafsirnya dimengerti ya. Bagaimana tafsirnya? Berusaha untuk mengerti maksud daripada tujuan firman Tuhan itu ditulisnya. Jadi ditafsir, dan kalau bicara namanya tafsir itu belum 100% benar gitu. Tapi setidak-tidaknya mendekati dengan berbagai macam cara. Kita perlu mengetahui dari sudut-sudut berbagai macam maksud daripada firman Tuhan gitu. Karena tulisan yang dicatat pada satu ayat atau satu topik, satu konteks itu tidak selalu bermakna. Nah, sederhananya begini Bapak Saudara. Dalam satu konteks atau satu perikop ya, ada orang yang mencomot gitu ya, satu ayat kemudian diterjemahkan tafsiran tanpa melihat keseluruhan hubungan daripada ayat tersebut. Nah, jadinya ada istilah ayat tabiah bukan alkitabiah. Nah, gitu. Nah, kita perlu belajar. Nah, saya sendiri membuka diri, kita harus terus belajar akan firman Tuhan supaya kita betul-betul mengerti apa maksud daripada penulis dari ayat apa yang dia sampaikan ya. Nah, dari sisi itu tafsirannya, ada berapa macam sih perpuluhan yang diajarkan dalam Alkitab? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kemudian untuk siapa perpuluhan itu ya kan? Jika perpuluhan dulu dibawa ke bait Allah ya. Nah, apakah padanan sekarang, relevansinya sekarang ini hanya gereja? Nah, ada yang berpendapat, oh enggak dong. Mungkin ke yayasan bla bla bla. Ini pertanyaan-pertanyaan. Saya lanjut ya. Selanjutnya dari sisi praktis ya. Nah, apakah perpuluhan tetap harus diberikan dalam kasus orang tertentu yang sangat miskin? Misalnya dia sulit banget, apakah dia harus wajib berikan persepuluhan? Sedangkan dia sulit, susah, hidupnya susah. Ini pertanyaan Bapak Saudara yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang memang harus boleh dijawab dengan bijaksana. Nah, bagaimana selanjutnya? Bagaimana jika seandainya gereja tidak bertanggung jawab dalam hal pengaturan dan penyaluran perpuluhan? Ini yang menjadi bikin banyak orang akhirnya tidak mau memberikan persepuluhan. Karena dalam pikiran mereka ya memang saya sadari gitu ya kalau kita lihat. Tapi kan ini oknum atau ya saya tidak bilang gereja ya. Dan ini perlu betul ditelisik gitu ya, diteliti ya. Nah, saya tidak mengatakan tidak ada gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab. Mungkin bukan gereja Bapak Saudara, tapi oknum ya kan. Seperti kasus yang kemarin kan oknum, bukan institusi Polri-nya gitu kan. Ya, nah tugas kita apa sih? Ya berdoa supaya terus Tuhan ubahkan supaya penggunaannya bisa bertanggung jawab. Amin. Nah, apakah? Nah, ada lagi pertanyaan, perpuluhan dari hasil perpuluhan itu dari penghasilan kasar, omset atau keuntungan bersih, profit dan lain-lain dan seterusnya. Banyak. Saya nggak mungkin bisa jawab, tapi saya ada poin-poin utama. Nah, seperti saya katakan, nanti kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, kita berdiskusi. Saya terbuka untuk hal itu, supaya kita sama-sama terbuka, kita belajar, kita saling diberkati. Amin. Kita lihat. Nah, saya mulai dari sini ya, saya menjelaskan. Nah, dari sisi teologinya, apakah hukum Taurat masih mengikat orang Kristen? Ini pertanyaan lagi nih, ya. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena apa? Dasar ayat. Taurat masih mengikat gak orang Kristen? Orang Kristen itu maksudnya gini Bapak Saudara, kita yang sudah hidup di zaman Yesus ya, itu hidup di dalam kasih karunia gitu ya.
Jadi bahasanya orang udah, kita nggak hidup di hukum Taurat. Nah, misalnya ini muncul, apakah hukum Taurat itu masih mengikat? Muncul karena apa? Karena mereka berdasarkan ayat ini di Markus 7 ayat 19 itu ada catatan tentang peraturan tentang makanan halal dan haram. Tuhan Yesus, nah kalau bagi orang mereka Taurat ada makanan haram dan halal gitu. Orang Israel, orang Yahudi itu ada peraturan nggak boleh. Yang nggak boleh sederhana yang paling sering kita makan itu apa dulu hukum Taurat? Jeffrey pasti tahu. Babi, gitu, ya kan? Dan ada yang lain-lainnya gitu. Hewan yang tidak bersisik, ya kan gitu. Tetapi lewat ayat ini, nah Tuhan Yesus menjelaskan, udah nggak ada lagi yang haram dan halal di dalam Yesus, gitu. Nah, tapi tetap ada sisi-sisi, kalau di sisi gini, udah hajar aja semua. Nah, kita kan perlu bijaksana juga, gitu ya, betul nggak? Kalau semua dihajar makan, kita tidak melihat sisi kesehatan, nah gitu ya. Nah, tentunya kita akan sakit parah gitu kan, betul nggak? Jadi gara-gara ayat ini, wah hajar aja semua gitu. Nah, kita perlu bijaksana gitu. Artinya saya percaya Tuhan Yesus itu fleksibel. Amin. Ya, nah, kemudian yang selanjutnya apakah masih mengikat? Berdasarkan ayat yang selanjutnya gini, hukum Taurat itu berlaku, kemarin kita dengar ya sepintas. Hukum Taurat itu berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Catatannya ada di Yohanes 16 ayat 16. Berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nah, tuh. Kemudian ada catatan Paulus di dalam Roma 6 ayat 14 sampai 15, ada juga Galatia 5 sampai 18. Itu catat keterangannya, nanti Bapak Saudara bisa cek ya. Paulus menjelaskan kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Nah, alasan-alasan ini yang membuat orang akhirnya bilang, jadi pertanyaan gitu. Dia berusaha untuk hukum Taurat nggak berlaku karena berdasarkan ayat-ayat ini. Ya, kita belajar. Lanjut ya. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, ini kadang-kadang jadi kalau kita baca jadi bingung, ya. Lihat. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus menegaskan bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, tidak ada satu bagian terkecil dari hukum Taurat yang dibatalkan. Nah, Tuhan Yesus kayak ngomongnya kontradiksi ya. Satu sisi itu ngomong ini, tapi Tuhan Yesus bilang, ya, selama langit dan bumi belum lenyap, tidak ada satu bagian terkecil dari hukum Taurat yang dibatalkan. Bukan kata saya, Bapak Saudara nanti lihat ya Matius 5. Nah, kemudian juga kalau kita lihat para rasul beberapa kali ya memberikan nasihat atau ajaran yang didasarkan pada hukum Taurat. Kalau bisa baca di Ulangan 25 ayat 4 1 Korintus. Jadi 1 Korintus 99 itu para rasul, dia terkorelasi pada Ulangan 25 ayat 4 itu. Bicara apa? Soal upah gitu lah ya. Apakah apa sih pekerja lah istilahnya atau lembu yang sedang mengirik gitu loh. Bicara soal orang pekerja itu patut dapat upahnya. Itu dia kutip dari perjanjian lama bicara soal upah. Ya, itu bicara tentang upahnya Paulus gitu ya. Dia seorang penginjil. Walau kita tahu memang Paulus akhirnya tidak mengambil haknya sebetulnya bagian dia. Kenapa? Karena dia betul-betul supaya semua orang betul diselamatkan. Tapi itu adalah pilihan. Tapi firman Tuhan katakan itu bisa diambil haknya. Tapi Paulus tidak ambil, kenapa? Supaya dia bisa jangkau semua orang gitu. Dan dia juga bekerja. Jadi bukan tidak bekerja sama sekali. Jadi dia layak dapat upahnya. Kemudian lanjut ya. Nah, saya tambahkan di sini. Nah, salah satu yang menambah kesulitan ya untuk kita jadi mengerti yang mana sih gitu loh. Adalah arti kata hukum Taurat dalam bahasa Yunani itu nomos. Dalam perjanjian baru itu ada banyak gitu dicatat. Yang mana gitu loh yang dimaksud hukum Taurat itu. Nah, saya catat beberapa. Nah, yang pertama ini itu bisa merujuk kepada Pentateuch. Penta itu kan 5. Nah, itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut juga 5 kitab Musa. Dalam bahasa aslinya pengertian sebenarnya 5 gulungan ya, karena ditemukannya itu dalam gulungan-gulungan, perkamen-perkamen, kemudian secara modern terus berubah jadi buku. Nah, sekarang jadi di dalam ini gitu. Jadi 5 itu Bapak Saudara. Nah, itu bisa merujuk ke itu ya, 5 kitab Musa. Nah, orang Israel itu begitu
lihat di zaman Yesus, mereka tuh mengagung-agungkan ya Abraham, Musa. Kalau misalnya bentrok dengan Tuhan Yesus atau siapa, mereka selalu merujuk kepada hukum Musa. Tapi Tuhan Yesus tuh bongkar semuanya. Ya, lihat selanjutnya apa? Bisa juga merujuk apa? Soal apa? Dasatita di Keluaran 20, di Ulangan 25. Apa dasatita itu? Maksudnya 10 perintah Allah. Nah, bisa punya pengertian itu, ya kan? 10 perintah Allah itu. Selanjutnya, atau bisa seluruh perjanjian lama gitu ya, sebelum perjanjian baru atau era keselamatan sebutnya. Era keselamatan yang lama kejadian dan sampai sebelum pokoknya perjanjian baru. Ini dari sisi ini, saya lanjut. Nah, jadi gini Bapak Saudara, saya mengajak kita sama-sama belajar ya. Nah, penting gitu. Jadi kita perlu mengetahui, nah sebelum kita ada orang-orang yang comot ayat aja gitu loh. Nah, perlu, nah, secara keseluruhan itu seperti apa? Kita perlu ketahui makna yang dimaksud daripada seorang penulis dalam satu konteks gitu. Jadi karena firman Tuhan itu berkaitan, saling berhubungan, saling meneguhkan. Kadang-kadang memang kontradiksi, berlawanan. Tapi kalau kita pelajari sebetulnya tidak gitu. Itu meneguhkan ya. Jadi perlu, kalau kita tidak tahu makna, maka akan menjadi sulit ya untuk kita bisa mengerti maksud daripada isi yang dimaksud daripada penulis itu. Kita lihat lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, persoalan lain adalah aspek tertentu dari hukum Taurat yang sedang dibicarakan ya. Aspek yang sedang dibicarakan meliputi apa saja. Nah, saya catat di situ. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat berlaku sampai zaman Yohanes, kan Alkitab itu ada catat. Apakah Tuhan Yesus dia memaksudkan semua aspek, jadi semua perintah-perintah gitu loh, hukum Taurat itu, dalam Taurat itu apa sudah batal seiring dengan tampilnya Yohanes? Udah batal. Tentu saja saya berani menjawab tidak. Kenapa? Karena Yesus sendiri masih memegang beberapa perintah dalam Taurat. Ibadah di hari Sabat atau perayaan di Bait Allah. Masih dia lakukan. Yohanes itu kan kalau saya katakan koko gitu ya, kakak. Jadi satu zaman begitu. Jadi saya berani katakan tidak. Nah, mari kita lebih lanjut ya. Nah, solusi ini ada solusi tradisional gitu. Saya mencatat beberapa referensi. Nah, biasanya berusaha menjelaskan dengan solusi ini gitu. Nah, jadi ada solusi secara tradisional itu yang membagi perintah-perintah hukum Taurat itu jadi 3 macam, dibagi untuk memudahkan gitu. Orang jadi ngerti sih hukum Taurat. Nah, kita lihat ini solusinya gitu dari hukum ini. Kita lihat ya. Yang pertama jadi dibagi. Yang pertama adalah hukum seremonial berkaitan dengan ibadah. Ya, ibadah-ibadah seperti ini, korban, jadi hukum-hukum yang seremonial ya. Liturgi, ibadah-ibadah ya, ibadah orang-orang Israel, ya kan? Kemudian yang kedua adalah hukum sipil gitu nih dibagi. Yang kedua adalah kelompok hukum sipil berkaitan dengan hal-hal detil yang kultural atau budaya. Jadi gini, kalau kita lihat dalam firman Tuhan, waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa itu kan begitu banyak kan. Nah, tahu Bapak Saudara, Yitro mertuanya kan lihat, wah ini si Musa berdiri dari pagi sampai sore, dia duduk, orang Israel datang keluhkan, masalahnya gini-gini, Musa kasih, bayangin, kelenger dia, capek, makanya Yitro tunjuk beberapa orang gitu ya, untuk membagi tugas gitu loh. Nah, yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan masalah-masalah dari bangsa Israel ini, misalnya budaya, kultur, gaya hidup mereka gitu loh. Nah, itu dibagi ini. Nah, yang terakhir adalah hukum moral ya, berkaitan dengan etika, ya kan? Berkaitan dengan etika. Yang pertama, itu hukum seremonial itu tidak berlaku. Kenapa? Karena sudah digenapi dalam penebusan Kristus. Waktu Yesus mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya mengorbankan tubuh kita, jadi ini nggak berlaku. Makanya sekarang kita ibadah, ada nggak yang bawa kambing di sini? Bawa burung, Pak saya mau korban, saya dosa, tolong, nggak ada. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mati. Dia jadi korban yang sempurna
menebus dosa kita. Nah, jadi hukum seremonial ini pendapat dari solusi tradisional ini, saudara, itu tidak berlaku karena sudah digenapi dalam Yesus. Ya, ini hukum seremonial. Nah, kemudian hukum sipil. Ini gimana? Ini tidak mengikat. Kenapa? Konteks modern berbeda dengan kultur Israel dulu, gitu. Jadi karena semakin perubahan zaman, maka saya catatnya tidak mengikat ya. Jadi yang dari awal saya katakan Tuhan Yesus itu fleksibel, Bapak Saudara ya. Jadi tidak mengikat. Kenapa? Ada perbedaan gitu ya, zaman gitu ya. Jadi penyesuaian gitu ya. Nanti kita akan lihat. Tidak mengikat karena konteks modernnya berbeda dengan kultur Israel dulu. Juga gini, itu bicara soal kultur Israel, Indonesia beda gitu. Nah, saya katakan gini, ada gereja-gereja, saya baru ya udah cukup lama mulai belajar mengerti gitu. Ada gereja-gereja ya saya nggak ngerti sih, mungkin mereka bahasanya itu profetis ya, gereja yang profetis. Jadi tapi kalau belajar Alkitab, sebetulnya aliran yang dipercaya atau dilakukan adalah aliran Yudaisme. Bangsa Israel itu kan ngadain perayaan Pondok Daun, bla 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 bla, apalagi gitu. Nah, ada gereja-gereja di Indonesia yang tetap ikut-ikutan merayakan itulah, padahal kan itu kulturnya Israel. Jadi sudah nggak relevan, ngapain gitu ya. Nah, saudara, nah ini yang terakhir ini kok satu-satu ya, harus 1, 2, 3 ya, salah ini saya. Nah ini hukum moral ini yang masih berlaku Bapak Saudara. Ya, ini menjawab dari beberapa pertanyaan. Ini solusi tradisional, tapi catatan saya begini. Nah, pembagian-pembagian seperti ini sudah mulai harus ditinggalkan. Sebenarnya nggak relevan. Kenapa? Karena Alkitab nggak pernah beri dasar seperti itu. Karena gini, ada perintah yang dikategorikan lebih dari satu jenis kelompok. Satu perintah itu bisa memiliki makna 2. Gitu. Sederhana saya catat sini ya. Hari Sabat. Kalau menurut orang Israel itu hari apa? Hari, ya kita ngerti itu hari di mana. Kenapa hari Sabat? Tuhan menciptakan segala sesuatunya selama berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat kan. Nah, jadi Tuhan menetapkan kepada bangsa Israel, hari itu menjadi hari Sabat. Istirahat. Betul enggak? Tuhan beristirahat ya. Harusnya itu kan hukum seremonial gitu loh. Harusnya enggak berlaku. Sebetulnya kalau bicara mengacu kepada Taurat. Tetapi orang Kristen sampai sekarang masih mentaatinya walau ada pergeseran konsepnya jadi apa? Hari Tuhan, hari Minggu kita ibadah. Harusnya kalau menurut Taurat kita nggak ada seremonial begini. Ya kan? Itu. Nah, kemudian apa sih secara pengertian secara hukum moral memberi istirahat dari pekerjaan dunia. Itu hukum seremonial. Tuhan istirahat. Hukum moralnya gini, nah saya terjemahkan jelaskannya begini Bapak Saudara. Ini Tuhan kan sudah kasih 6 hari manusia, Tuhan tuh ciptakan ya, dalam penciptaan sudah fasilitas semua dikasih bla 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 tinggal. Istilah kalau sederhananya hari Senin sampai hari Sabtu kalau kita ya kerja cari uang ya. Ya selain itu berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman. Pokoknya itu tanda kutipnya itu bagian kita. Tapi hari Minggu Tuhan bilang apa? Kamu harus istirahat, ibadah, bersyukur sama Tuhan. Tapi ada orang yang dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia nggak ke gereja, nggak ibadah. Dia sibuk kerja cari uang supaya apa? Ya sederhana, supaya makin kaya. Salah nggak? Nah, saya nggak bilang salah. Jadi gini, itu kan hukum moral. Tuhan sudah berkati dari Senin sampai sekarang. Jadi hukum moralnya gitu. Iya ada ya orang yang kayak seperti itu. Gitu. Nah, tapi yang puji Tuhannya gini, Tuhan tuh saya bilang fleksibel Bapak Saudara. Bukan berarti udah, waduh Minggu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, gitu fleksibel. Artinya gini, kita yang penting ini bicara tentang prioritas. Ya. Ibadah dulu utamakan, setelah itu silakan. Mau jalan-jalan healing-healing. Tapi jangan lupa ibadah selama situasi kondisi mungkin. Kalau sakit ya oke. Ada hal-hal yang tidak memungkinkan ya. Wah harus pergi keluar kota pas bertepatan hari Minggu, gak ada ganti lain. Tapi selama hari Minggu, saudara tidak ada halangan untuk beribadah kepada Tuhan, datanglah beribadah. Itu namanya hukum moral. Ya, etika. Kira-kira sampai sini nangkep ya saudara ya? Saya harap kita ngerti. Kita lanjut ya. Kesimpulan aja gitu ya, nanti baru bagian selanjutnya. Kesimpulannya begini. Ini masih bicara soal hukum Taurat.
Nah, perintah perjanjian lama itu artinya apa? Masih berlaku sampai kapanpun. Tapi perhatikan, berlaku apa? Pada taraf esensi, bukan ekspresi. Nah, supaya menjelaskan lebih lanjut, jadi prinsipnya tetap sama, bentuknya yang berbeda. Bentuknya yang berbeda, prinsipnya tetap sama. Saya catat nih, mungkin agak ribet ya. Bentuk konkret satu perintah, ya, satu perintah, nih ada satu perintah. Bentuknya, pelaksanaannya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi zaman. Nah, karena Tuhan juga bukan Tuhan yang kaku gitu, dia fleksibel, bisa bentuknya. Seperti saya katakan, nah contoh dalam ibadah. Kalau dulu bentuknya dengan apa? Persembahan. Sekarang enggak kan? Kita lewat apa bentuknya? Memuji Tuhan dengan suara kita, tepuk tangan, sorak-sorai, berlutut, ya macam-macam dengan alat musik. Itu bentuknya. Tapi prinsipnya sama enggak? Beribadah kepada Tuhan. Esensinya sama. Bentuknya boleh berbeda, situasi. Iya kan? Nah, kalau saudara semua datang tetap kayak dulu ya, anggap saja bawa kambing, bawa domba, bawa segala macam, buset. Itu maaf ya, saya katakan di depan itu ada kucing yang suka iseng. Suka puff di depan. Berapa kali saya intil, nggak kedapetan gitu pas dia lagi puffnya. Tahu-tahu keluar, ada coklat-coklatnya. Harumnya luar biasa, masuk sampai ke sini. Pak, selamat sampai rada kesel gitu. Dia ambil ini. Kemarin saya pas keluar, saya langsung curiga lihat ada kucing putih agak corak-corak. Dia naik ke motor, salah satu motor, dia muter-muter. Saya langsung tahu nih, ini pasti dia mau gitu loh. Saya gitu, nggak jadi dia. Di motor dia kabur. Nah, ketemu pas udah kayak jengkel. Tak lempar sama batu gitu loh. Nah, jadi maksudnya saudara, esensi esensinya itu yang paling penting. Bentuknya bisa berubah-ubah, ya kan? Bayangin kalau semua datang bawa segala macam. Itu baru satu kecil gitu ya. Nah, kalau semua bawa kambing, bawa apa gitu kan. Waduh, betapa harumnya gereja kita. Kita akan banyak pengeluaran untuk beli karbol, beli pewangi dan segala macam gitu, ya kan? Bentuknya berbeda, tapi prinsipnya tetap sama. Beribadah kepada Tuhan. Amin. Lanjut ya. Nah, contoh lagi. Berterima kasih. Nah, pernyataannya, kalau orang terima kasih, nah itu terima kasih ini adalah sebuah esensi prinsipnya. Saya menyatakan terima kasih, bagaimana? Terima kasih itu kan prinsipnya gitu loh. Nah, caranya gimana? Banyak macam. Apa? Ucapan lewat kata-kata terima kasih ya. Terus ada yang bisa pelukan toh. Oh terima kasih, aduh kamu baik sama saya. Nah, peluk. Terus bisa juga bentuknya apa? Dengan memberikan dalam gift atau uang. Misalnya kita ditolong sama orang, ya kan? Macam-macam cara kita berterima kasih. Bisa dengan ucapan saja, bisa juga karena kita, ini orang sudah menolong begitu luar biasa sama saya balas jasa. Saya kasih bentuk, macam-macam, bisa uang, bisa segala macam. Tapi prinsipnya, esensinya apa sih? Terima kasih. Bentuknya, pernyataannya, ungkapannya yang berbeda. Amin, saudara. Nah, karena apa? Saya katakan berlaku esensi itu kekal, ya, nggak berubah. Sifatnya kekal dan universal. Nah, yang berubah adalah bentuk-bentuknya sesuai dengan situasi, kondisi, zaman. Sampai sini masih ngikut saya, saudara? Ya, lanjut ya. Nah, keterkaitannya dengan perpuluhan atau persembahan lah, bahasanya apalah gitu ya. Esensi pertamanya kenapa? Kan karena perjanjian lama masih berlaku gitu. Nah, kita lihat esensinya gitu. Mari kita berpikir secara bijaksana. Kenapa firman Tuhan katakan? Ya, kata ini ada kenapa? Esensinya adalah gini. Kenapa nih? Esensi dari perintah ini sebetulnya memang tertulis, ya orang berdoa bukan uang, bukan ini, bukan itu. Tapi esensinya yang perlu kita tangkap Bapak Saudara. Esensi daripada persepuluhan persembahan itu adalah apa sih? Ucapan syukur kita sama Tuhan. Nangkep gak sampai sini ya? Esensinya yang paling penting adalah rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita lihat pelan-pelan. Nah, dari mana kalau kita lihat Alkitab, kapan sih perpuluhan itu dicatat? Nah, kan tadi ngomong soal, ada orang yang bilang soal apa? Perjanjian lama. Nah, kalau ngelihat persepuluhan ini, kan bicara soal hukum Taurat. Nah,
persepuluhan ini itu sudah dilakukan, ya. Abraham itu sudah memberikan tanda terima kasih kepada itu sebelum Taurat ada, artinya yang saya katakan tadi gitu loh. 10 perintah Allah dan lain-lain. Ini zaman sebelumnya. Ini Tuhan tidak perintahkan kepada Abraham, tapi Abraham dari hatinya sendiri gitu loh. Dia memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Nanti gini, Bapak Saudara, saya secara sederhana daripada pusing. Melkisedek ini siapa sih gitu loh. Nah, sebenarnya gini, dalam bahasa Alkitab ya, Melkisedek itu ada bahasa Alkitab namanya teofani. Teofani itu apa sih? Jadi Tuhan itu menampakkan diri dalam bentuk yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, dalam tiang awan, tiang api. Nah, dalam ini jadi Tuhan itu menampakkan diri, ya. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk ini. Gitu loh. Jadi Melkisedek ini adalah gambaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Kenapa dia berikan? Jadi kisahnya sederhananya gini, Saudara tahu Abraham itu punya keponakan namanya siapa? Lot. Lot itu pindah ke Sodom. Ya, nah sekali waktu, Sodom, Gomora dan bangsa-bangsa sekitarnya itu mereka itu takluk kepada satu raja penguasa namanya Kedor Laomer. Ya, jadi mereka ini di bawah kuasa daripada Kedor Laomer ini. Jadi mereka harus tunduk, dalam arti juga memberikan upeti gitu kan, kalau ada satu bangsa yang besar menguasai harus upeti dan segala macam. Nah, jadi mereka selama 12 tahun di bawah pemerintahan daripada Kedor ini. Jadi mereka bersepakat, Raja Sodom, Gomora dan rekan-rekan sekutunya untuk melawan gitu loh, supaya bebas dari penjajahan daripada Kedor Laomer ini. Nah, singkat cerita mereka perang, tapi ternyata kalah gitu loh. Mereka kalah, Raja Kedor Laomer pasukannya lebih kuat. Yang terjadi apa? Nah, salah satunya adalah jadi Lot ini jadi ikut ditawan, harta bendanya dirampas, ditawan sama Raja Kedor Laomer dan pasukannya. Nah, si Abraham, wah luar biasa loh saudara ya. Dia bentuk pasukan lah gitu dari pasukannya, orang-orangnya dia untuk melawan perang. Hebat loh. Tadi beberapa raja-raja pasukan kalah sama Kedor Laomer. Nah ini Abraham bisa lawan, kalah pasukan Kedor Laomer. Kalah, Lot bisa selamatkan kembali dari tawanan, semua harta-hartanya dibawa kembali. Nah, jadi rasa syukur Abraham ini diberikan kepada Melkisedek itu. Karena apa? Pertolongan tanda terima kasih kepada Tuhan yang diwakilkan oleh Melkisedek yang adalah sebelum gambaran teofani daripada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, ini bukan dari Tuhan, dari wujud terima kasih daripada Melkisedek Abraham. Lanjut. Kemudian ada catatan Kejadian 28 ayat 22. Nah, apa? Yakub ini kan sebelum Taurat. Dalam Kejadian 28 22. Yakub merasa ya dia dalam perjalanannya penuh apa ya? Kalau kita lihat ya untuk dia dapat istri aja, waduh mesti kerja sama mertuanya Laban, pokoknya banyak aja rintangan. Tapi yang luar biasa Tuhan itu tolong sertai dia, diselamatkan, diberkati, ditolong. Betul-betul kalau kita lihat dia ya termasuk bandel gitu kan. Kita tahu ada satu kisah di mana dia bergumul dengan Tuhan. Ya kan, kemudian Tuhan pukul pinggulnya lah istilahnya gitu ya. Jadi dia pincang itu. Tapi yang luar biasa, saya nggak mau bergumul dengan itu adalah gambaran malaikat Tuhan, gambaran Tuhan sendiri. Pokoknya kalau engkau belum memberkati aku tidak akan lepaskan. Waduh, malaikat Tuhan yang adalah gambaran Tuhan sendiri. Wah, udahlah, ketok aja gitu supaya dilepas gitu. Wah, itu keras banget. Tapi Yakub ngerti gitu loh. Akhirnya dia sadar, dia kan orangnya ya dulu tuh nipuin mertua semua gitu. Dia hatinya dirubah setelah ketemu sama Tuhan. Terus apa yang dia lakukan? Dia berikan persepuluhan kepada Tuhan. Dia bilang, aku akan berikan 1/10 dari hasil yang Tuhan berikan buat aku. Segala berkat Tuhan itu. Sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Jadi ini lahir dari hati mereka. Walaupun nanti kalau Bapak Saudara baca dalam Imamat ya, di situ Tuhan secara tegas dan jelas mengatur bangsa Israel itu harus mengembalikan persepuluhan. Nanti Bapak Saudara bisa baca tuh di Imamat ya. Lanjut ya. Nah, jadi gini. Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Persembahan persepuluhan sudah ada sebelum Taurat zaman Musa. Jadi sudah ada. Inisiatifnya dari hati mereka sendiri karena mereka bersyukur karena pertolongan Tuhan, ya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang
mereka rasa syukurnya itu diungkapkan, mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Nah lanjut, esensi kedua, tadi esensi pertama ya, esensinya itu adalah ucapan syukur ya. Esensi keduanya apa sih gitu? Karena orang, wah udah gak berlaku. Mari kita lihat ya, dengan bijaksana. Yang kedua adalah kenapa? Persepuluhan itu artinya diberikan. Kalau dilihat di Malai, di Tawarik ya maksud saya, itu Tuhan kasih jelas gitu loh. Penggunaan apa sih gitu loh. Nah, jadi secara singkat nanti besok bisa baca tuh di Ulangan 14, 22 sampai 29. Untuk apa? Persepuluhan itu untuk keberlangsungan ibadah dan tunjangan hidup bagi mereka yang membutuhkan. Keberlangsungan ibadah. Kalau relevansi sekarang apa sih? Ya ini ibadah ya, saya sederhanakan. Nanti kalau mau boleh jelas bisa tanya saya langsung. Ini keberlangsungan ibadah. Iya kan? Nanti detailnya pelan-pelan ya kita lihat. Kemudian selanjutnya, dalam Ulangan 14, 23, 25, Malaikat 3 ayat 10. Nah itu persepuluhan dibawa ke tempat ibadah. Malaikat 3 dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Saya kemarin sempat baca. Jadi ini kisah nyata miris Bapak Saudara. Nah ini adalah ketidakmengertian yang mungkin saya katakan oknum. Ini terjadi gitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak suka persepuluhan, ini menjadi dasar dia untuk tidak mengembalikan persepuluhan Tuhan. Jadi ada di Tapanuli, pokoknya Sumatera sana ya. Jadi ada satu jemaat, dia jual sapinya ditemanin sama gembalanya. Gitu. Nah, hasilnya lakulah kalau nggak salah 50 juta gitu ya. Jadi begitu dibayar sama gembalanya langsung dipotong persepuluhan. Begitu. Nah menurut saya praktek ini gak benar. Karena kalau kita lihat Malaiki 3 itu kan dikatakan bawalah seluruh persembahan. Bukan potonglah persembahan itu ya kan. Nah cara pendekatan yang salah, kurang bijak gitu ya. Dan pemaksaan gitu loh. Nah, kalau kita lihat Malaikat juga banyak hamba-hamba Tuhan yang wah, kalau nggak perpuluhan kamu dikutuk bla bla bla. Enggak, Bapak Saudara. Kalau ngelihat konteksnya, nah makanya seperti saya katakan tadi soal konteks itu. Nah, Tuhan bukan ngomong itu karena Malaikat itu. Jadi kisahnya waktu bangsa Israel itu keluar dari pembuangan ya, pembuangan. Nah, mereka itu prioritas yang salah gitu ya. Mereka begitu keluar ditolong sama Tuhan, mereka sibuk bikin rumah untuk dia, bagus-bagus semuanya. Firman Tuhan tuh kalau dia Hagai nanti besok juga bisa baca. Wah rumahmu mewah dinadani, tapi kamu lupa rumah Tuhan, bait Allah itu berantakan, bahkan hancur nggak dibangun. Nah Tuhan bilang makanya gitu, itu tuh dengan terus makanya kamu kerja koknya gini, tapi ada yang bocor bla bla bla. Akibat dari apa? Salah prioritas gitu loh. Nah jadi makanya Tuhan coba, makanya Tuhan bilang Tuhan menantang, ujilah aku. Nah prioritasnya yang benar adalah apa? Prioritasnya adalah apa? Kepada Tuhan dulu gitu ya. Tapi itu tidak menjadi juga sebuah ayat, walaupun ada hamba-hamba Tuhan yang wah ujilah. Nah ujilah, ayatnya benar, tapi jangan mengarahkan gini, bahwa dengan kayak mancing Tuhan. Perpuluhan kemudian, jadi Tuhan kayak raja, kayak dewa. Kita kayak judi, enggak gitu. Karena apa? Persembahan persepuluhan itu adalah apa sih? Ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ya saya lanjut. Nah dicatat dalam firman Tuhan siapa sih kira-kira ya digunakan untuk apa dan siapa yang menerima. Nah itu para imam dan Lewi. Nah kalau saya jelaskan kompleks. Tapi kira-kira gini hamba-hamba Tuhan ya. Para imam dan Lewi itu ada orang asing, anak yatim dan janda. Duda nggak disebut ya. Karena biasanya duda ya masih ya bisa cari duit sendiri. Ini kalau janda yang mana dulu nih gitu ya. Janda yang tua. Maksudnya apa nih? Orang-orang berkekurangan yang memiliki sumber penghasilan sangat terbatas gitu loh. Ada keterbatasan, ada hal yang membuat mereka tidak bisa bekerja, jadi tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Orang-orang itu. Nah, para imam dan hamba yang memang tidak bekerja, hidupnya melayani Tuhan gitu loh. Nah, beda sama kalau orang butuh, wah bisnismen dan segala macam. Nah menurut saya secara bijak dia tidak boleh mengambil persepuluhan kalau dia punya bisnis gitu ya kan istilahnya. Kecuali dia nggak kerja sama sekali, betul-betul fokus di situ. Nah
Pun kalaupun mengembalikan ya tetap nanti ada hitungannya gitu, yang bijak ya, mana pos-pos yang tepat gitu ya. Nah kalau itu panjang, nanti bisa diskusi, saudara bisa ke saya. Nah orang-orang berkurangan yang memiliki sumber penghasilan sangat terbatas. Lanjut. Ini sampai di sini. Saya stop di sini sebentar. Jadi gini Pak Saudara, bicara soal, saya ingat kalau aplikasinya ya dalam gereja kita, nah kan ada tuh, saya katakan sebetulnya itu hanya istilah lah bentuknya atau apapun gitu ya. Kan di sini kita tuh ada persembahan. Jadi gini, kalau kita lihat dalam firman Tuhan kan ada bawalah seluruh persembahan ke dalam rumah Allah. Itu di situ dicatat setelahnya adalah persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Masih ingat ya? Persembahan persepuluhan dan khusus. Persembahan khusus itu yang mana? Persembahan yang mana? Nah, persembahan khusus itu adalah persembahan di luar daripada yang ini. Kegunaannya untuk imam Lewi, orang asing, anaknya. Apa ya yang di luar itu khusus? Nah yang kita sampaikan Pak Saudara, kita masih membutuhkan renovasi, itu khusus. Orang-orang apalagi buat penginjilan, itu khusus. Nah kemarin-kemarin itu ya, yang kita berikan kepada orang-orang, itu persembahan sukarela untuk kita jadi berkat. Apalagi banyak Pak Saudara. Nah sebetulnya, kayak kan supaya ada makanan, pemeliharaan ini. Senar gitar bisa putus, itu kan mesti dibeli pakai apa? Pakai uang, nggak pakai daun. Gitu. Nah, jadi itu kita relevansinya kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi saya ingat gini. Tapi kenapa sih sampai ada persembahan sekarang namanya persembahan sosial. Kalau di Alkitab bahasa itu adalah diakonia untuk orang-orang yang ya kesulitan gitu loh. Masuk di mana sih sebetulnya gitu. Nah itu sebetulnya sekedar bahasa saja. Tapi intinya adalah kita mengalokasikan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Ini hanya panduannya saja, tapi fleksibel. Karena kembali kepada esensi yang pertama, ucapan syukur kita gitu loh. Kita lihat orang yang berkesan, kita bisa digerakkan untuk memberi ya. Orang-orang berkurangnya. Jadi gini, kenapa mungkin gini ada, persembahan ini gitu. Nah kadang terjadi gini Pak Saudara. Nah soal sosial, ada beberapa jemaat kita yang sakit. Kita ambil dari kas sosial itu. Kenapa? Nah, ada waktu-waktu di mana kas gereja itu mengalami defisit. Ketika dalam 1 bulan berturut-turut misalnya gitu kan. Nah kan pembagiannya kan mesti tepat. Nah jadi mau tidak mau ambil dari kas ya kan. Untuk ternyata uang kas, uang sosial itu ya bahasanya gitu. Ternyata karena sudah kita berikan untuk saudara-saudara kita yang berkekurangan yang membutuhkan ternyata kurang. Nah diambil dari mana? Ambil dari kas yang namanya persepuluhan ini juga gitu loh. Nah, tapi juga terjadi gini saudara, saya menyadari hal itu gitu. Makanya jadi gini, ada waktu lalu saya kesaksian sedikit. Puasa pandemi awal-awal. Karena kan dikatakan itu buat orang asing ya salah satunya. Ada satu orang itu awal-awal gitu. Jadi semua kan udah pada warung semua tutup. Ada seorang tiba-tiba datang ke sini. Ya saya tanya dia ya ada maksudnya lah gitu, cerita-cerita. Tapi saya mengetahui gitu ya. Jadi saya tuh banyak belajar Bapak Saudara dari orang-orang yang awal-awal seperti saya ceritakan. Saya pertama pindah ke sini banyak yang datang. Saya hati tulus saja beri dari kantong saya sendiri gitu. Kalau terlalu besar kadang-kadang diskusi kira-kira gereja masih bisa nggak ada istilahnya dana untuk itu. Yang penting semua kebutuhan ini tuh oke. Ya jadi digabung atau jadi ada begitu datang saya rasa jadi gini saya tahu mana akhirnya gitu ya yang modal nipu gitu kan banyak orang wah ada beberapa kali saya akhirnya tahu gitu. Pertama saya tanda kutip jadi orang bodoh gitu kan. Wah ini kok orang bolak-balik tahu nih gereja nih gitu kan orang Kristen baik kan gitu. Tapi niatnya gitu. Nah tapi ini saya tahu ini orang betul-betul butuh pertolongan. Dia keluar dari dia seorang pelayan restoran Padang atau gimana gitu loh. Nah dia tutup pulang ke punya bener-bener. Saya tahu ini orang jujur. Gimana caranya? Ya udah kita ambil dari kas yang perpuluhan, kas gereja yang Bapak Saudara kembalikan itu. Kasih. Mama bikinkan nasi bungkus supaya untuk dia bekal. Ini gimana? Ya saya mau ini kan udah malam. Nah
Ini yang saya katakan, saya juga tidak, ayo silakan tidur di sini. Nah, saya itu pergumulan. Kita nggak tahu dia dari mana gitu kan. Ya, tapi akhirnya kita yaudah gini. Dan dia sendiri akhirnya mengerti hal itu. Enggak, saya akan tidur di musola yang di pom bensin situ ya. Nah, kita kasih makan. Udah, dia nggak punya ongkos. Saya tuh rasa tergerak diskusi dengan mama. Akhirnya kita kalau nggak salah 200-300 ribu. Saya antar ke sana. Wah, dia begitu. Wah, terima kasih. Itu masa sulit gitu. Nah, jadi Bapak Saudara salah satunya digunakan untuk itu. Nah, itu bicara soal esensi ya. Saya lanjut ya, karena sudah cepat sekali nih waktunya. Nah, jadi apa Bapak Saudara, kesimpulannya selalu gini. Secara esensi perpuluhan itu masih berlaku esensinya ya. Nah, bentuk konkretnya masih juga sama enggak? Saya lanjut ya. Saya mohon maaf agak tambah sedikit ya supaya jelas. Nah, kita lihat dalam perjanjian baru, dalam Matius 23, nah, catat begini nih, kan orang apakah perjanjian baru ada ayatnya tentang perpuluhan, kita lihat di sini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, saya katakan bicara tentang konteks. Nah, konteks itu konteks secara bukan konteks implisit. Implisit itu apa sih? Jadi secara gamblang, secara terus terang kita bisa sebetulnya nangkep yang dimaksud Tuhan Yesus. Enggak sembunyi-sembunyi. Soalnya saya kasih perumpamaan jadi kayak teka-teki. Tapi kalau ini kan enggak teka-teki. Secara langsung kita bisa mengerti. Enggak pakai tipu-tipuan. Bener enggak? Celakalah kamu, Tuhan menegur orang Taurat, orang Farisi. Kamu orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Nah, kalau kita lihat, orang Farisi, ahli Taurat, yang Tuhan bilang dengan jelas, kamu munafik, mereka aja bayar persepuluhan, kembalikan persepuluhan. Walaupun apa, bentuknya apa cuma selasi, adas manis, dan jintan, itu habis rempah-rempah. Nilainya, kalau nilainya apa sih? Bayangin coba ya. Nah, mereka aja gitu. Tapi kemudian apa? Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Kalau kita baca ayat sebelum-sebelumnya, mereka itu Alkitab ngacak-ngacak para janda. Saya nggak ngerti tuh konotasinya negatifnya gimana. Tapi intinya gini, wah mereka kelihatan rohani nih. Saya bayar perpuluhan. Tetapi ada orang susah janda diabaikan. Nah, Tuhan Yesus bilang apa? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Satu harus itu apa sih saudara? Perpuluhan. Harus. Tapi juga enggak cuma sekedar itu. Yang lain jangan diabaikan apa? Pemeliharaan, menolong janda-janda yang kesusahan. Nah, kalau kita tangkap, saya tangkap gini nih ya. Ini saya terus terang ya. Enggak apa-apa kita diskusi, kita belajar. Jadi sebenarnya gini, keduanya itu bukan pilihan. Tapi kewajiban, bukan pilihan. Karena satu harus dilakukan, lain jangan diabaikan. Cuma yang jadi masalah, kita paling tidak suka dengan yang namanya kewajiban. Betul nggak? Tapi kan kalau kita lihat ayat ini secara gamblang itu kewajiban. Oke lah, kita tidak bilang soal kewajiban. Nah, makanya karena sebetulnya persepuluhan, persembahan, itu bicara soal itu, rasa syukur kita. Ya kan? Lanjut. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 13. Nah, ini juga ada ayat, walaupun yang tadi kalian secara implisit, secara gamblang. Tetapi ini tidak secara gamblang, tapi ada istilahnya apa? Tersurat dan tersirat. Kalau tersurat itu secara langsung, secara tulis teks. Tapi ini tersirat, jadi ada makna. Nah di 1 Korintus 9 ayat 13 ini, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian dari mesbah itu. Nah salah satunya di sini maksud apa sih? Orang Lewi, para hamba Tuhan yang melayani. Tapi memang mewakili yang lain, orang miskin, ya kan, orang asing gitu loh. Ini keterangannya ada di, nah, Bapak Saudara kalau punya Alkitab ya Sabda, itu dia ada yang namanya cross gitu ya. Nah ketika kita ketik itu akan apa yang namanya korelasi, terhubung dengan ayat yang berkaitan ini di Ulangan 18. Nah yang lain dalam tempat kudus, siapa yang terima berhak?
Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Perjanjian baru juga catat. Ya, lanjut. Nah, kemudian gini, nah ini ayat yang akhirnya dipakai oleh orang yang masih tetap lihat nih ya. Nah, batal, coba lihat di Efesus 2 ayat 15 mencatat, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, ini adalah bantahan-bantahan yang begini. Loh, iya memang hukum Taurat itu jadi kan gini, batalnya kapan? Waktu Yesus mati gitu. Kan tadi saya bilang Tuhan Yesus aja masih melakukan hukum Taurat. Nah, bantahnya adalah, lah iya, karena dia kan belum mati, makanya dia tetap melakukan hukum Taurat. Gitu bantahnya. Nah, jadi mereka mengkanter dengan ini. Sebab dengan matinya, nah sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya. Jadi semuanya batal, termasuk persepuluhan, karena Tuhan udah mati. Nah, ini yang saya katakan, orang tidak baca, nangkap secara konteksnya. Maksudnya apa ayat ini? Kita lihat ya. Ini lagi ngomong apa gitu loh, ya kan? Nah, orang kalau tangkap, wah itu. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau bicara hukum Taurat yang mana? Nah, ini konteksnya. Nih, ada kejelasan. Nah, kita harus mengetahui konteks. Mengetahui konteks akan membuat kita ngerti maksud dari sebuah tulisan. Tulisan ini lagi ngomong apa? Nah, contoh sederhananya gini, saudara. Kalau kita lagi kumpul, ngobrol ya, satu topik atau apa, tiba-tiba ada orang masuk. Dia kasih tanggapan. Nah, tanggapannya tidak sesuai topik. Terus kita ngomongnya gimana? Respon. Lah, ini orang kenapa? Kita lagi ngomongin A, dia kok B gitu ya. Ada juga orang yang lagi, kita kumpul sama-sama nih semua 5 orang. 4 orang nih nangkep nih topik pembicaraan. Tapi yang satu dia hadir, dia dengar, tapi dia menanggapi dengan cara yang salah. Artinya apa? Enggak konsentrasi, betul enggak? Enggak apa? Kurang aqua, iklan bilang gitu ya. Itu enggak. Nah, jadi gini, apa sih yang dimaksud dengan konteks? Konteks itu adalah apa? Uraian atau kalimat yang mendukung kejelasan sebuah makna atau situasi yang berhubungan dengan satu kejadian. Saya ulang ya, uraian, jadi makanya nggak bisa satu itu aja, diuraikan. Kalimat yang mendukung kejelasan sebuah makna, maksud loh, situasi yang berhubungan dengan satu kejadian. Jadi gini, secara cepatnya saya udah catat. Jadi konteks yang itu, hukum terbatal itu, di pasal 2 ayat 15 ini apa? Yang dimaksud batal, mati itu ya apa ini? Tuhan Yesus itu membatalkan hukum-hukum yang memisahkan Yahudi dan Yahudi. Di dalam Yesus nggak ada lagi orang Yahudi, non-Yahudi, nggak ada. Disatukan dalam keluarga Allah. Itu maksudnya, konteksnya kalau Bapak coba baca di depan. Nah, terus juga bicara dihapus batal, sunat, makanan halal, sunat. Kalau dulu kan wajib sunat, sekarang dalam Yesus nggak. Gitu loh, yang penting bersih, sehat, ya makanan. Terus apa? Nah yang paling ini saya kasih kuntu. Itu membatalkan fungsi Taurat sebagai jalan keselamatan. Yang dibatalkan fungsi Taurat. Karena kan tidak ada seorang pun yang diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Makanya Yesus harus turun ke dunia mengorbankan dirinya. Lah kalau bisa selamat karena hukum Taurat, ngapain Tuhan Yesus capek-capek turun berkorban bagi kita? Karena kita nggak bisa. Dia mati, dia menggenapi. Nah makanya bukan batal, digenapi. Alkitab catat. Dia mati di kayu salib itu. Ini ayat konteksnya ini Bapak Saudara. Nah, dan yang dimaksudkan tadi, fungsinya apa? Fungsinya tetap jalan. Taurat tetap sebagai petunjuk hidup baru, tetap berlaku moral, etika. Next, ya. Nah ini contoh lagi ya, contoh. Waduh lumayan nih, mohon maaf sedikit lagi. Contoh konteksnya dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita nangkap tafsir beberapa orang gini. Ini berjujuk apa? Berkat Tuhan. Wah, apa yang nggak pernah? Nah, Tuhan kasih yang berkat lah. Aku percaya bla bla bla. Ya kalau orang-orang yang profetis ya begitu ya dengan iman ya. Tapi sebenarnya kalau lihat konteks ini ngomongin apa sih? Ini lagi ngomongin soal hikmat Tuhan. Betapa luas, betapa lebarnya. Hikmat Tuhan itu diberikan gitu loh. Enggak dilihat, itu bukan ngomongin soal berkat jasmani. Itu bicara tentang hikmat Tuhan. Karena ayat-ayat sebelumnya, nah saya catat nih. Ya, konteksnya itu hikmat Allah. Di 1 Korintus ayat sebelumnya pasal 1 itu dia bicara apa? Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ini bukan lagi bicara soal berkat jasmani Bapak Saudara. Ini lagi ngomongin hikmat Tuhan.
Nah mungkin ada di antara kita yang, aduh saya nggak pinter. Kalau di dalam Yesus kita doa minta hikmat, kita bisa jadi orang bijaksana. Itu maksudnya. Ada yang, ya tapi saya juga tidak melarang ya. Karena ini pembelajar tidak melarang. Oh dengan iman saya percaya, apa yang tidak perlihatnya. Dia dengan iman percaya, itu bicara soal judgment. Enggak salah gitu loh. Tapi kalau merujuk kepada konteks kebenaran firman Tuhan, ini bicara tentang apa? Hikmat Bapak Saudara. Nangkep ya? Berapa kali kita lihat, wah ternyata ini bicara soal hikmat. Amin. Next. Nah, ini beberapa alasan meniadakan alasan hukum terbatas, ya, beberapa alasan meniadakan perpuluhan, alasannya Alkitab memberitakan kita untuk apa? Ada orang yang, wah nggak ada, kita kan berikan seluruh hidup kita, bukan 1/10 dari penghasilan kita dalam Yesus, seluruh hidup. Nah saya kasih beberapa catatan. Jika kita merasa mampu memberikan seluruh hidup kita, mengapa mengembalikan loh, bukan memberi loh, kalau persoalan mengembalikan. Memberi itu dari yang 90 kalau ngomong hitung-hitungan, tapi kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan gitu loh. Ucapan syukur kita terserah kita sama Tuhan berapa, mau 10, mau 20, nggak memberi juga, ya silakan, itu hubungan tanggung jawab kita sama Tuhan. Intinya adalah esensinya ucapan syukur. Nah kalau kita rasa mampu, ada orang yang bilang, wah berikan seluruh hidup kita. Mengapa mengembalikan 10% penghasilan kita aja terasa berat? Nah, harta bukan satu-satunya ukuran, namun harta pasti jadi salah satu ukuran rasa syukur kita sama Tuhan. Nah, inti dari persepuluhan adalah apa sih? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, terlepas ya istilahnya apapun yang digunakan pengembaliannya, prinsipnya tetap sama ya, ucapan syukur, rasa syukur kita sama Tuhan. Jika kita merasa diberkati Tuhan, sudah sejogjanya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Salah satunya melalui persembahan materi. Amin, saudara. Amin. Nah, saya tetap berbuka ruang untuk berkomunikasi ya. Nih, saya tutup terakhir, ayat terakhir nih. Nah, ini ya, ini penting. 2 Korintus 9 ayat 7, saya undang imam pelayan musik boleh maju ke depan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 7, ini yang paling penting saudara ya. Jadi bukan bicara nominal dan segala macam, tapi rasa syukur kita ya. Selama kita datang bersyukur kepada Tuhan, Tuhan senang. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, bukan soal nilainya gitu ya. Tuhan gak lihat nilainya, Tuhan udah banyak duit, tapi itu rasa syukur kita. Jangan apa saudara, sedih hati, aduh harus wajib, jangan hilangkan rasa wajib, tapi rasa syukur kita kepada Tuhan. Atau paksaan, sebab Allah, nah ini mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita mau dikasihi Tuhan, berkenan kepada Tuhan, kita bisa beri banyak. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, buat apa? Ya, gak ngomong soal ukuran saudara, tapi berikanlah segala sesuatu yang kita punya. Ukurannya terserah Bapak Ibu Saudara, yang penting itu rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya dengan sukacita, aku ngerti Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terus buka roh kami bagi kebenaran firman Tuhan, biar kami boleh menyikapi setiap firman Tuhan dengan bijaksana, dengan hati yang terbuka. Biarlah hati kami, pikiran kami, roh kami tidak tertuju kepada dunia, tetapi kepada kebenaran firman Tuhan. Ajar kami, bentuk kami Tuhan, untuk kami melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati kami. Di atas segalanya kami boleh memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari sambil bangkit berdiri naikkan syukur kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu.
saja naikkan syukur, takkan pernah. Inilah syukur kami Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan. Mari bersama-sama katakan, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hati, yang mengalir sekali lagi, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau layak terima sembah Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terus berbicara, singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Kami terus buka hati, pikiran, jiwa, roh kami bagi kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami terus dibimbing untuk kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, banyak hal-hal baru yang Tuhan ungkapkan. Bahkan mungkin ada hal-hal saat ini masih kami belum mengerti. Bahkan mungkin kami menerjemahkannya, menafsirkan dengan salah. Tapi kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik. Engkau melihat hati kesungguhan setiap kami, hamba-Mu Tuhan. Untuk kami boleh mengerti dan kami melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami dibawa terus dalam keadaan firman Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami jadi berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk bersama kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terberkati hari ini luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Dini yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Kita semua jemaat diberkati. Haleluya, amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan menutup ibadah pada hari ini. Mari kita akan, jika engkau yang selalu kuandalkan, jika untuk doa syafaat, mendoa syafaat. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mukjizat pasti terjadi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mengucap syukur untuk apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan. Bapa, kami menyerahkan setiap keletihan hati kami, setiap kelesuan hati kami, dan setiap kekhawatiran di dalam hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa untuk damai sejahtera-Mu yang sudah kami terima di dalam hati kami dengan berlimpah. Bapa, bangkitkan roh di dalam diri setiap kami Bapa.
Berikan kami roh yang menyala-nyala. Berikan kami roh yang kuat, sehingga jiwa kami dapat bertumbuh dan berakar kuat di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kami mengalami pemulihan hubungan dengan Engkau Bapa. Paksa setiap kami Bapa, paksa hati kami, paksa diri kami dengan didikan-didikan-Mu, dan persiapkan setiap kami untuk melewati proses didikan-Mu yang indah ini. Didikan-Mu tidak pernah mengacaukan hidup kami. Didikan-Mu itu baik untuk hidup setiap kami. Didikan-Mu itu baik untuk proses pertumbuhan rohani setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan berikan setiap kami roh pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami dapat melayani-Mu Tuhan. Tidak hanya melayani pekerjaan-Mu, tetapi yang terutama adalah melayani Engkau secara pribadi Bapa. Berikan kami roh pengertian yang sangat kuat, sehingga kami dapat menyenangkan-Mu. Dan biarkan kami ini memiliki pondasi sesuai dengan firman-Mu di dalam Mazmur 23. Biarkan itu menjadi pondasi di dalam kehidupan setiap kami Tuhan, bahwa Engkau adalah gembala setiap kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami di setiap musim hidup kami. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang sudah Kau sampaikan pada pagi hari ini, dan biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan setiap kami. Ada pengertian-pengertian baru yang kami terima, dan tambahkan hikmat di dalam setiap kami Bapa, sehingga kami dapat mengawasi setiap pengajaran yang kami terima. Dan berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga kami dapat menguji setiap kebenaran yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa kami Tuhan, dan biarlah segala roh kekacauan yang hendak mengacaukan bangsa kami ikat kuasanya dengan kuasa darah Yesus. Dan biarlah roh damai sejahtera itu memenuhi bangsa kami Tuhan, dan Tuhan sendiri yang memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada anak-anak-Mu yang telah Kau tetapkan untuk berada mengelola bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami meyakini Engkau Tuhan yang memiliki rencana besar atas gereja kami. Dan kami meyakini bahwa gereja kami ini adalah gereja yang dipulihkan, karena yang terpenting itu adalah pemulihan gereja kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa di dalam lingkungan gereja kami. Hari ini akan diadakan pemilihan suara untuk ketua RT maupun ketua RW. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri melalui para pemilih Tuhan menetapkan siapa yang berhak menjadi pelayan bagi lingkungan ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa siapapun yang terpilih, seperti firman-Mu berkata, tidak ada pemerintah atau pemimpin yang dipercayakan tanpa seizin Tuhan. Siapapun yang Tuhan izinkan, kami berdoa, kami melepaskan berkat, dipakai untuk jadi berkat untuk lingkungan gereja ini, sehingga bisa bersama-sama Tuhan terjadi harmonisasi yang baik antara lingkungan dengan gereja, dan gereja terus dipakai lebih lagi untuk jadi berkat. Berkati semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan pulang, kami akan undur diri dari tempat ini. Biarlah kami boleh pulang dan terima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari
Mari saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.